Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, apa kabar guru pintar dan hebat, kita akan berbagi. Apa itu kurikulum merdeka? Ini penjelasannya, namun sebelumnya tidak lupa subscribe, like dan beri komentar. Apa itu kurikulum merdeka? Ini penjelasannya. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka, yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe, dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta menguatkan pengembangan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Melalui proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Proyek ini melatih peserta didik untuk melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar mereka. Proyek penguatan ini juga diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Panduan dan contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diakses dalam Merdeka Mengajar. Bagaimana jika ingin menggunakan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka terbuka untuk digunakan seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan kesetaraan. Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan. Kompas.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan pengganti nama dari kurikulum prototipe. Menurut Nadiem, kurikulum merdeka ini sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Selain itu, kurikulum ini juga diluncurkan di sekolah lain. Kami memberikan fleksibilitas, kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototipe, ujar Nadiem dilansir Kompas.com. Nadiem mengatakan, kurikulum merdeka ini sudah mulai digunakan mulai tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Apa itu kurikulum merdeka? Esensi dari kurikulum merdeka ini adalah merdeka belajar. Nadiem mengatakan merdeka belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, kata Nadiem, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai. Kita sebagai orang tua tentu tidak bisa memaksakan anak kita yang menyukai seni untuk belajar secara mendalam komputer dan sebaliknya, kata Nadiem. Nadiem mengatakan, anak itu pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan keinginan belajar. Jadi tidak ada anak pemalas atau anak yang tidak bisa, tegasnya.
Implementasi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbudristek untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya perbaikan. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, yakni perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, melakukan perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Merdeka Belajar dibagi dalam beberapa episode. Dimulai dari episode pertama, yaitu menghadirkan 4 pokok kebijakan agar paradigma tentang cara lama dalam belajar dan mengajar dapat diubah menuju kemajuan. Beberapa wujud dari 4 pokok kebijakan itu adalah penghapusan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan mengganti ujian nasional (UN) menjadi asesmen nasional. Kemudian, ada juga kebijakan penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), serta kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih fleksibel. Peluncuran kurikulum merdeka ini menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Arah perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar episode 15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar ini adalah struktur kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang esensial. Selain itu juga memberikan keleluasan bagi guru untuk menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum Merdeka beri otonomi bagi siswa dan sekolah. Penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh aplikasi khusus yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 15, Nadiem Makarim mengatakan, kurikulum merdeka atau sebelumnya disebut kurikulum prototipe ini memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Ia memberi contoh, di jenjang sekolah SMA tidak akan ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, atau bahasa. Dengan penerapan kurikulum merdeka, siswa bisa bebas memilih mata pelajaran yang diminatinya di 2 tahun terakhir saat SMA. Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan untuk yang memiliki kurikulum merdeka. Ia tidak ada lagi jurusan, kejuruan atau peminatan, jelas Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar episode 15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar yang diadakan secara virtual, Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Dalam pemulihan pembelajaran sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Kurikulum yang bisa dipilih yakni: Pilihan 1, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan 2, kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan 3, kurikulum merdeka. Keunggulan kurikulum merdeka. 1. Lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar jadi lebih mendalam, bermakna dan menyenangkan. 2. Lebih merdeka. Kurikulum merdeka ini dianggap memberi kemerdekaan bagi peserta didik, guru maupun sekolah. Bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat dan aspirasinya. Bagi guru, guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Bagi sekolah, sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. 3. Lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Dukungan penerapan kurikulum merdeka untuk guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan berupa penyediaan perangkat ajar, buku tes dan bahan ajar pendukung.
pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah, jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Sedangkan 3 pilihan yang dapat diputuskan sekolah tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022/2023, antara lain. 1. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. 2. Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. 3. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, itu guru hebat dan pintar, semakin penasaran kita lihat perkembangannya. Semoga Indonesia maju, Indonesia bergerak.